Halo ya Bunda, selamat datang di podcast Kesehatan Anak spesial Hari Ginjal Sedunia. Tema tahun ini adalah Kidney Health for All, Caring for People, Protecting the Planet. Artinya, kesehatan ginjal merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya tenaga kesehatan, melainkan juga orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Sayang sekali penyakit ginjal masih dikaitkan dengan usia lanjut. Padahal anak-anak pun bisa terkena penyakit ginjal, bahkan sejak bayi. Dan saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh pakar ginjal anak, Dr. Jusli Mkes, spesialis anak subspesialis nefrologi konsultan. Terima kasih dok sudah meluangkan waktu. Ya. Terima kasih Dr. Risna. Baik dok, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang dasar. Mungkin dokter bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana fungsi ginjal itu bagi tubuh kita, dok. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa fungsi dari ginjal kita? Jadi fungsi utama, mungkin ini secara singkat ya Dr. Risna, dari ginjal kita ini adalah sebagai penyaring utama. Apa yang disaring tentu tubuh kita ini sekitar 20-25% darah yang keluar dari jantung itu akan masuk ke kedua ginjal kita, sehingga darah yang menuju ke ginjal ini akan disaring. Jadi zat-zat yang berbahaya atau bersifat racun itu akan dibuang, zat-zat yang masih bermanfaat itu akan direabsorpsi kembali atau digunakan kembali. Kemudian dan berbagai zat-zat yang lain yang masih bisa digunakan oleh tubuh juga bisa disaring dengan adanya kedua ginjal kita ini. Selain itu, ginjal kita juga dapat mengatur tekanan darah. Itu salah satu fungsi dari ginjal kita. Dan juga bisa mengatur elektrolit dan beberapa mineral tubuh kita yang sangat penting dan esensial itu di ginjal. Dan juga ginjal berfungsi sebagai bahan baku, salah satu bahan baku pembentukan sel darah merah, dan juga mengatur keasaman darah kita. Jadi banyak sekali fungsi ginjal ini yang kita ketahui bersama. Dan salah satu konkret yang mungkin Bapak dan Bunda sekalian bisa melihat tiap hari itu adanya produksi kencing ya. Jadi tanpa kita sadari bahwa ginjal kita berfungsi dengan baik, dengan kita kencing tiap hari ada produksi urin yang jumlahnya cukup, tidak juga kurang, tidak juga berlebih. Mungkin demikian Dr. Rista. Baik dok, ternyata banyak sekali ya fungsi ginjal itu dok. Banyak yang berpikir dok bahwa penyakit ginjal itu hanya mengenai orang-orang tua. Ya. Padahal ternyata anak pun bisa ya dok terkena penyakit ginjal. Mungkin dokter bisa menjelaskan seberapa sering penyakit ginjal pada anak dok? Ya. Baik, memang anggapan ini ada sebagian ya mengatakan bahwa penyakit ginjal pada orang tua saja. Padahal anak juga mempunyai dua ginjal. Ya, jadi karena orang dewasa punya dua ginjal, anak juga punya dua ginjal. Karena dia mempunyai dua ginjal, maka tentu berpotensi terjadi gangguan ginjal ini. Oleh karena itu, seberapa besar ginjal ini bisa terganggu, tentu tidak sebanyak orang dewasa, tetapi tidak jarang juga pada anak ya. Contohnya ya, pada penyakit ginjal kronik yang menjadi momok saat ini, karena ini juga termasuk masalah kesehatan utama di seluruh dunia. Kejadian penyakit ginjal kronik saat ini mengenai sekitar 700 juta populasi penduduk di dunia ini. Sedangkan pada anak itu terdapat 18 sampai 58 per 1 juta anak. Jadi bisa dibayangkan kalau penduduk Indonesia 280 juta ya, dan jumlah anak itu ada 80 juta, sekitar 80 juta anak di Indonesia. Dan tiap tahun sekitar 18 sampai 58 anak per 1 juta yang menderita penyakit ginjal. Tentu ini suatu masalah yang besar. Ya. Saya kira mungkin gambar utamanya seperti itu Dr. Rista. Kira-kira dok, apa penyebab tersering terjadinya penyakit ginjal pada anak? Oh ya, ini pertanyaannya bagus. Penyebab penyakit ginjal anak dan dewasa itu agak berbeda Dr. Risna. Yang pertama,
Pada orang dewasa, penyakit ginjal kronik terutama disebabkan oleh nefropati diabetes. Jadi gangguan ginjal karena penyakit DM itu kan banyak pada orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah ada namanya penyakit ginjal karena hipertensi kronik. Nah, itu juga banyak pada orang dewasa. Kemudian ada juga penyakit namanya ginjal polikistik. Pada orang dewasa biasanya autosomal dominan. Sedangkan pada anak yang paling banyak penyebabnya adalah kelainan bawaan ginjal dan saluran kemih. Kita biasa sikat dengan cakut. Kemudian yang kedua bisa karena namanya glomerulonefritis. Itu termasuk penyakit ginjal bocor, ya, kencing berbusa, kemudian penyakit ginjal dengan kencing darah, penyakit ginjal dengan bengkak, dan disertai tekanan darah meningkat, bahkan bisa terjadi gagal ginjal yang menyebabkan anak masuk ke cuci darah. Jadi itu kira-kira 3 besar penyebab penyakit ginjal kronik. Tetapi masih ada juga yang lain, contohnya infeksi saluran kencing. Jadi gaya hidup atau lingkungan yang tidak sehat, tidak bersih, itu bisa mudah terjadi infeksi saluran kemih. Dan juga penyakit-penyakit genetik yang lain, termasuk penyakit ginjal polikistik, yaitu ginjal itu berkista-kista seperti balon-balon kecil di ginjal yang terus membesar sehingga mengambil ruang yang lebih banyak dibanding jaringan normal dari ginjal itu sendiri. Jadi penyebabnya ini banyak dokter. Termasuk juga penyakit sistemik seperti autoimmune disease, penyakit lupus. Ini banyak di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar juga banyak. Mungkin ayah dan bunda yang menyaksikan podcast ini sudah merasa khawatir ya, dan ingin tahu kira-kira apa sih gejala-gejala penyakit ginjal pada anak itu, Dok? Oke, baik. Jadi gejala penyakit ginjal pada anak, saya mungkin rutut dulu ya, Dr. Risna, mulai dari dalam kandungan ya. Dalam kandungan, Ya, dalam kandungan sudah bisa tahu ada penyakit diketahui ginjal. apakah ini anaknya sudah menderita penyakit ginjal atau tidak. Sekarang kan hampir semua ibu-ibu hamil, kalau di kota terutama, itu semua di USG ya. Iya, Dok. Kalau di USG biasanya salah satu yang tampak di USG itu adalah adanya pembesaran di ginjal. Jadi ada namanya hidronefrosis antenatal. Jadi sudah ada pembesaran ginjal dalam kandungan. Bahkan sekarang ini juga ternyata dari hasil penelitian, kalau kita mendapatkan hasil USG, ya, kedua ginjal bayi dalam kandungan itu dia lebih putih, ada hiperechoid, dan ukuran ginjalnya juga tidak terlalu besar, masih sekitar normal, maka dicurigai bahwa itu bisa terjadi penyakit ginjal bocor ya, pada waktu lahir. Dan itu butuh konfirmasi ya, setelah nanti bayinya lahir. Jadi itu dalam kandungan. Bagaimana kalau dia bayinya sudah lahir? Nah, sebagai dokter biasanya Pak dokter umum, dokter spesialis sana ya, kalau lahir bayinya, yang salah satu yang dipantau dari kelainan bawaan adalah produksi kencing. Kalau dalam 24 jam itu hampir sebagian besar sebenarnya bayi sudah kencing. Tapi kalau dia tidak kencing dalam 24 jam, kita menambah lagi 24 jam berikutnya, 48 jam, dan dia lagi tidak kencing, kemungkinan besar ada kelainan bawaan ginjal dan saluran kemih. Kemudian yang berikutnya adalah kadang juga ada bayi lahir dengan bengkak seluruh tubuh, disertai dengan plasenta yang besar. Itu namanya penyakit ginjal bocor kongenital. Jadi bengkak seluruh tubuh, ya. Kemudian dibawa umur 3 bulan, dan ada juga 4 bulan sampai 1 tahun, infantile nephrotic syndrome namanya, penyakit ginjal bocor. Itu sebagian besar disebabkan oleh genetik. Ya, kalau di bawah 3 bulan sampai 100% genetik penyebabnya. Kalau 4 bulan sampai 1 tahun 50% dia kelainan genetik. Dan di atas 1 tahun masih ada sekitar 25% ke bawah terjadinya kelainan genetik. Jadi gejala pada waktu bayi bisa bengkak, ya. Kalau anak bisa kencing berbusa atau kencingnya keruh, kadang juga kencingnya merah seperti air cucian daging, atau kadang juga seperti teh bekas, ya. Kemudian anak sering-sering kencing, ya,
menandakan mungkin dia infeksi saluran kencing, atau volume kencingnya kurang, oligouria, atau dia kencingnya banyak, poliuria, sering sekali kencing, bahkan anaknya minumnya sangat banyak, ya, atau namanya penyakit tubulopati, gejalanya itu dengan poliuria. Dan banyak lagi gejala-gejala yang lain, contohnya sakit kepala, kemudian kejang-kejang, muntah, kesadaran menurun karena hipertensi, dan berbagai gejala-gejala yang lain. Bagaimana dok, apakah gejala-gejala tersebut itu relevan dengan beratnya penyakitnya dok? Misalnya mungkin ketika ringan, ketika masih ringan penyakit ginjalnya, mungkin gejalanya seperti apa, atau ketika sudah memberat penyakitnya seperti apa, supaya mungkin orang tua bisa melihat, atau malah sama sekali kadang ada penyakit ginjal yang tidak menunjukkan gejala apa dok? Sebagian besar penyakit ginjal itu pada tahap awal itu tidak ada gejala. Oh, justru tidak Ya, ada sebagian besar. gejala dong. Sebagai contoh penyakit ginjal kronik, yang CKD yang bisa orang cuci darah, ya. Kalau dia masih fungsi ginjalnya masih di atas 60, ya artinya PGK derajat 1 dan 2, ya, itu hampir kalau kita lihat tidak ada gejala. Nah, kalau fungsi ginjalnya sudah di bawah 60%, itu baru muncul gejala. Jadi ketika sudah bermanifestasi klinik, kadang terlambat. Ya, fungsi ginjalnya atau kerusakan ginjal sudah lanjut, sedangkan baru muncul atau datang ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Ya. Jadi seperti itu. Ada juga memang penyakit ginjal yang datang bersifat akut. Contohnya ada semuanya infeksi tenggorokan. 1-2 minggu sebelumnya kan tenggorokan banyak, ya, menyerang anak-anak. Atau infeksi kulit karena kuman Streptococcus 3-6 minggu sebelumnya, terus tiba-tiba anaknya bengkak pada kedua kelopak mata bangun pagi, dan itu berulang terus. Dan kencing warna merah, kencing darah, kemudian anaknya mulai nyeri kepala, mual, muntah, dan bahkan ada sampai kejang. Nah, itu penyakit ginjal yang namanya akut, dia datang mendadak. Tapi sebagian besar penyakit ginjal itu dia tidak bergejala pada tahap awal, tetapi ketika dia bergejala, kita lakukan pemeriksaan, itu sudah masuk ke tahap lanjut. Bahkan ada sebagian tahap akhir, namanya penyakit ginjal tahap akhir, yang langsung mendapatkan terapi pengganti ginjal atau cuci darah. Ya. Mungkin ayah dan bunda ingin mengetahui kira-kira dok, karena tadi dokter bilang ada beberapa penyakit ginjal yang tidak terdeteksi dari awal. Nah, bagaimana dok, pemeriksaan apa yang bisa ayah dan bunda lakukan supaya bisa mengetahui lebih awal apakah anaknya ini ada penyakit ginjal atau tidak dok? Ini pertanyaan penting dan pertanyaan kunci. Ya, jadi benar. Jadi yang penting kita lakukan adalah bisa mendeteksi kelainan ginjal atau gangguan ginjal sejak dini, sebelum dia bermanifestasi dalam bentuk gejala klinis, ya, seperti dari bengkak, kencing darah, cuci darah, ya. Nah, itu. Sebenarnya ada 3 pemeriksaan sederhana sebenarnya. 3 pemeriksaan sederhana, tidak menyakiti bayi dan anak. Sebenarnya ada beberapa pemeriksaan. Saring dari semua pemeriksaan itu ada 3 pemeriksaan dasar di mana anak masih sehat, tetapi sangat bermanfaat untuk mendeteksi dini kelainan ginjal. Apa yang pemeriksaan itu? Yang pertama adalah plot kurva pertumbuhan. Saya kira ibu-ibu, ayah bunda sekalian sudah mengenal, ya. Ada namanya kurva pertumbuhan, mulai biasanya ada buku KMS biasanya yang KMS dibagikan pada waktu hamil untuk ibu dan anak. Nah, ini tolong kalau ke dokter bisa diplot itu kurva pertumbuhannya, apakah kurva pertumbuhan anak kita itu masih di garis yang normal. Kalau dia garisnya menurun atau tidak pada garis sesuai dengan umurnya, tidak sesuai dengan tinggi badannya, tidak sesuai dengan berat badannya, maka kita mencurigai ada gangguan pertumbuhan, dan salah satu gangguan itu bisa mengindikasikan kelainan ginjal. Contohnya penyakit ginjal kronik.
Ya, bisa anaknya itu bukan cuma berat badannya turun, tetapi tinggi badannya juga turun sehingga anak kelihatan lebih pendek dibanding teman sebaya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan sederhana yang kedua adalah mengukur tekanan darah. Ya. Jadi semua anak yang berusia di atas 3 tahun itu sebaiknya setiap datang ke fasilitas kesehatan diukur tekanan darahnya. Ini juga tantangan karena sebagian besar masyarakat juga belum tahu dan juga tenaga kesehatan di pelosok ya bahkan tidak tersedia kadang Belum rutin dilakukan ya gitu. belum rutin dilakukan dan tidak tersedia itu manset pengukuran tekanan darah untuk anak umur 3 tahunan. Ya, seperti biasanya yang tersedia itu anak remaja karena itu hampir sama dengan orang dewasa, tetapi ya, pada bayi, anak prasekolah, anak sekolah biasanya kurang tersedia. Ini juga menjadi tantangan ya mungkin untuk pemerintah untuk menyiapkan alat pengukur tekanan darah supaya semua anak Indonesia yang berusia di atas 3 tahun itu bisa diukur tekanan darah. Jadi hipertensi itu salah satu tanda penyakit ginjal dan sebaliknya penyakit ginjal bisa menyebabkan hipertensi. Ya. Jadi kalau kita mengukur tekanan darah sudah mulai meningkat, ya kita curigai ini tanda awal dari penyakit ginjal. Kemudian pemeriksaan yang sederhana yang ketiga adalah pemeriksaan urin. Ya. Jadi pemeriksaan urin ini adalah pemeriksaan kencing pertama kali pagi hari. Kemudian dilakukan pemeriksaan pakai dipstick saja, tidak pakai mesin, tidak perlu pakai mesin seperti di rumah sakit yang biayanya cukup besar. Cukup mencelupkan ada dipstick, kemudian kita bisa melihat apakah ada protein positif, apakah ada darah positif, terutama dua itu, dan juga ada parameter-parameter yang lain yang bisa kita lihat. Dan jadi itu 3 pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan pada semua anak tanpa menyakiti anak. Nah, tentu ada pemeriksaan yang lain, contohnya kalau kita curigai penyakit kelainan bawaan ginjal dan saluran kemih, tentu kita harus melakukan pemeriksaan USG. Nah, USG juga itu sebenarnya tidak menyakiti karena dia non-invasif, ya. Cuman karena kalau ditaruh di perutnya anak biasanya kalau dia takut dia tidak bisa tenang sehingga tidak bisa diperiksa dengan baik. Jadi kesimpulannya ada 3 pemeriksaan sederhana yang tadi yang saya sampaikan. Pertama, plot kurva pertumbuhan, yang kedua ukur tekanan darah, dan yang ketiga adalah pemeriksaan urin sederhana. Mungkin itu. Dan juga pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Ya, pemeriksaan tambahan seperti kalau USG, kalau semuanya di pemeriksaan screening awal dan kedua itu tetap hasilnya sama, artinya ada kelainan. Pemeriksaan yang ketiga semua sudah biasanya lengkap, mulai dari banyak riwayatnya, ya, pemeriksaan fisik, kita mengukur kurva pertumbuhan secara detail, menentukan status gizi, dan pemeriksaan darah. Darah itu macam-macam pemeriksaan untuk ginjal kita. Apakah kerentanan seluruh populasi anak untuk menderita penyakit ginjal ini sama, ataukah ada kondisi-kondisi tertentu yang harus diwaspadai orang tua? Wah, anak saya sepertinya lebih rentan untuk kena penyakit ginjal. Tentu setiap anak berbeda. Jadi ada kerentanan yang berbeda setiap anak. Karena kerentanan ini banyak pengaruhnya. Bisa kerentanan itu basicnya adalah perbedaan genetik. Ya, adanya mutasi genetik, ada mutasi genetik yang berbeda setiap dalam keluarga. Ya. Bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Ya. Jadi mungkin genetiknya dia tidak rentan, tetapi dia hidup dalam lingkungan yang tidak sehat, polusi udara yang sangat tinggi, kemudian ketersediaan air bersih yang kurang, dan termasuk juga stresor yang tinggi pada anak. Ya, stresor ini bisa banyak penyebabnya, bisa dari ekonomi, masalah ekonomi orang bisa terjadi soalan ya, dan lain sebagainya. Jadi memang kerentanan ini bisa berbeda-beda. Satu hal yang sangat contoh kecil
yaitu penyakit glomerulonefritis pasca infeksi. Yang paling banyak fase Streptococcus. Itu penyebabnya itu adalah infeksi kuman bakteri yang mengenai saluran nafas bagian atas ISPA, atau infeksi tenggorokan yang mengenai bahkan satu keluarga. Tetapi tidak semua salah satu keluarga itu menderita penyakit ginjal yang menyebabkan kencing darah, bengkak, tubuhnya bengkak dengan tekanan darah naik bahkan sampai gagal ginjal. Karena setiap anak-anak bisa mempunyai kerentanan yang berbeda-beda. Bahkan saudara ya dok? Bahkan saudara kembar, bahkan kena penyakit yang sama, tetapi manifestasinya bisa berbeda. Dan sekarang itu ada dikenal dengan apa? Kedokteran presisi ya. Kedokteran presisi itu berbicara mengenai pembuatan berbasis individu. Jadi kita mengobati orang berdasarkan individunya. Jadi bukan satu kelompok anak, tetapi satu individu anak yang harus kita fokuskan. Mungkin pengobatan itu saat ini lagi trennya. Kedokteran presisi. Demikian. Seperti topik kita pada hari ini dok, yaitu bagaimana caranya untuk deteksi dan penanganan dini. Pastinya para orang tua ingin mengetahui kalau sudah ada tadi beberapa gejala dan beberapa anak yang mungkin rentan untuk terkena penyakit ginjal. Sekarang bagaimana dok untuk mencegahnya? Jangan sampai anak saya menderita penyakit ginjal. Jadi kalau mengenai pencegahan itu banyak ya, ada namanya primordial prevention. Ya. Contohnya ya, primordial itu kita ketahui bahwa bayi prematur itu faktor risiko independen penyakit ginjal kronik di masa akan datang. Kita ketahui bahwa di Indonesia 10%, sekitar 10% bayi lahir itu prematur. Dengan mencegah kelahiran prematur, ya tentu dengan antenatal yang baik, ya pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang resmi, ya. Kemudian menjaga hygiene, menjaga nutrisi ibu, menjaga ibu tidak stres ya, sehingga bisa dicegah kelahiran prematur. Itu namanya primordial prevention. Ada juga namanya pencegahan primer, sekunder, tersier. Ya. Kalau bicara pencegahan primer, itu anaknya itu masih sehat, tetapi ada faktor risiko. Ya contohnya ibu dengan diabetes mellitus, ibu dengan hipertensi, keluarga bapak ibu ada penyakit ginjal, ada riwayat cuci darah dalam keluarga. Itu semua faktor risiko yang bisa menyebabkan. Tetapi kita lakukan pencegahan primer supaya faktor risiko itu tidak muncul, fenotipnya tidak muncul, tidak muncul pada anak, ataupun dia muncul bisa dikontrol. Bagaimana itu dok? Nah itu bisa dikontrol ya. Artinya dengan tadi deteksi dini, ya contohnya mulai kita lihat semuanya ada protein di kencing. Ya, kira-kira penyebabnya apa? Nah, bisa kita berikan semuanya mencari penyebabnya atau mengobati proteinuria. Kan ada juga obat untuk mengobati proteinuria. Nah itu yang primer. Kalau pencegahan sekunder, artinya anaknya sudah menderita sakit. Ya, contohnya dia sudah kena semuanya gagal ginjal akut. Ya, gagal ginjal akut artinya sebagian ada yang cuci darah, ada sebagian tidak. Ya, karena yang cuci darah itu yang berat, gagal ginjal tahap 3, ya, kemudian ada manifestasi kencingnya tidak ada atau kurang, bengkak seluruh tubuh, hipertensi, biasanya kita cuci darah. Tetapi ada juga yang di derajat 1 dan 2 itu cuma terapi konservatif, mengatur minumnya, mengatur makannya, ya, kemudian mensupport supaya fungsi ginjal masih tersisa itu bisa maksimal, dan yang rusak itu tidak dibebankan dengan aktivitas anak itu sendiri, ya. Itu bisa. Nah, jadi anaknya sudah menderita penyakit ginjal tetapi tidak berlanjut menjadi komplikasi yang bisa mengancam jiwa atau menyebabkan anaknya cacat di kemudian hari. Hati bisa kembali sempurna. Kalau itu gagal ginjal akut, kalau kita cuci darah hanya beberapa kali, kita obati penyebabnya, dia akan kembali pulih kembali ginjalnya dan akan kembali sehat kembali anaknya. Nah, seperti itu contoh untuk yang sekunder. Kalau yang tersier,
dia sudah kena penyakit ginjal, terus sudah ada komplikasinya. Nah, kita cegah supaya tidak terjadi kematian pada anak itu. Jadi masih bisa kita lakukan pencegahan tersier namanya. Mungkin demikian, Dokter Rizky. Sekarang kita menyinggung sedikit ya dok, tema Hari Ginjal Sedunia tahun 2026, Caring for People, Protecting the Planet. Jadi kira-kira apa dok hubungannya dengan kita menjaga kesehatan ginjal dengan lingkungan itu dok? Yeah. Sepertinya kalau bilang kesehatan ginjal dengan melindungi bumi atau lingkungan itu seperti tidak nyambung. Iya dok. Jauh kok ginjal berhubungan ini. Ternyata itu sangat dekat hubungannya. Sehingga tahun ini kan peringatan Hari Ginjal Sedunia yang ke-20 ya Dokter Rizna. 20 tahun sudah cukup lama ya. Ya. Dan tahun ini mengambil tema Green Kidney. Ya, jadi kidney atau ginjal hijau. Arti ginjal yang ramah lingkungan atau lingkungan yang bisa mensupport kesehatan ginjal. Ya, seperti itu. Jadi ternyata ada hubungan. Contohnya, anak yang hidup dengan lingkungan yang sehat, yang bersih, yang hijau, yang tertata, itu berdampak pada kesehatan ginjal. Ginjalnya tidak mudah sakit, ginjalnya survive, ginjalnya tersenyum, bisa hidup cukup lama. Ya. Kita hidup bisa sampai lansia. Ya, target hidup kita kan lansia. Ya. Jadi kalau kita sudah lansia itu artinya semua tahap kehidupan sudah dilewati. Jadi kalau Dokter Rizna di praktek atau di rumah sakit ketemu bapak yang sudah umur 60 tahun, ucapkan selamat. Selamat ya Pak. Karena sudah melewati tahapan. Karena Bapak sudah masuk lansia, artinya sudah melewati semua tahapan kehidupan sudah Bapak rasakan dan nikmati suka dukanya. Seperti itu. Nah, jadi lingkungan yang sehat mensupport ginjal kita juga bisa tumbuh dengan baik. Tetapi anak yang menderita penyakit ginjal, sebagai contoh, anak yang gagal ginjal, dia cuci darah. Sebagai contoh kecil aja, anak yang mengalami cuci darah, baik itu pakai mesin namanya hemodialisis maupun pakai rongga perutnya peritoneal dialisis, itu menyisakan limbah lingkungan. Contohnya, kalau kita cuci darah, ya, kita menggunakan bloodline. Ya, ada selang yang disambungkan dari tubuhnya anak, kemudian masuk ke mesin, dan di mesin itu ada ginjal ketiga, namanya dialiser. Ya, itu terbuat dari sebagian besar adalah plastik. Oh, itu semua limbah plastik. Limbah plastik. Ya. Bisa bayangkan kalau anak cuci darah 3 kali seminggu, berarti 3 kali sebulan, 3 kali 4. Ya. Jadi berapa itu? 12. Untuk satu orang. Ya. Kalau dia CAPD, ya, gagal ginjal pakai dialisat CAPD, itu pembungkusnya juga plastik. Dia CAPD berapa kali sehari? 4 bungkus. 4 plastik sehari, 4 bungkus. Itu limbah juga. Limbah juga. Ya, limbah juga. Itu dibuang. Ada pengolahan limbah khusus untuk itu. Itu untuk satu orang. Jadi 4 kali 1 bulan. 120 limbah plastik per satu orang anak per bulan. Bisa bayangkan. Dan yang ketiga, kalau anak menjalani hemodialisis, itu water treatment, maksudnya pengobatan waktu running hemodialisis itu membutuhkan cairan air sekitar 20 liter per satu siklus, 20 liter. Kalau ibu beli mineral galon di rumah, itu kan 1 galon 16 liter. Ya. 16 ya. Cuma 16 bisa digunakan untuk beberapa anggota keluarga dalam beberapa hari. Ini dalam 1 kali running bisa sampai 20 liter. Kali 3 kali seminggu. Ya. Jadi 60 liter kali 1 bulan. Ya, begitu banyak. Disebutkan bahwa anak yang menderita penyakit ginjal menggunakan air sebanyak 45.000 liter per tahun per satu anak penyakit ginjal. Itu cukup banyak, mengambil resource
dari alam kita ini untuk anak-anak atau penderita yang sakit. Belum lagi polusi udara dan sebagainya. Jadi interaksi antara penyakit ginjal dan lingkungan itu sangat erat hubungannya. Oleh karena itu kenapa Tahun ini mengangkat tema itu, mengambil ya, Dok? tema itu, green kidney, ginjal hijau. Jadi ginjal harusnya bersahabat dengan lingkungan, lingkungan juga memberikan support optimal kepada ginjal kita untuk bertumbuh, terutama pada anak. Mungkin demikian. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas pencerahannya. Sebelum mengakhiri podcast kita hari ini, Dok, mungkin ada kesimpulan atau pesan-pesan untuk para orang tua yang menyaksikan podcast ini, Dok, bagaimana untuk menjaga kesehatan ginjal anak? Ya, baik. Ayah bunda sekalian, bahwa penyakit ginjal saat ini sudah menjadi persoalan utama karena 700 juta penduduk bumi ini, 700 juta itu mengalami salah satu penyakitnya saja, yaitu penyakit ginjal kronik. Itu masih PGK, penyakit ginjal kronik. Dan salah satunya yang terkena adalah anak. Dan sebagian besar penyakit ginjal itu tidak bergejala pada saat awal. Oleh karena itu, jangan sampai kita datang ke sarana kesehatan atau ke dokter pada saat sudah terjadi gagal ginjal atau gangguan ginjal tahap akhir. Yang harus kita lakukan adalah sebelum anak sakit atau ada faktor risiko, dia masih sehat, bugar, masih ceria, anak sudah melakukan deteksi dini. Ya, ada tadi beberapa ya pemeriksaan sederhana yang tidak menyakiti anak untuk mendeteksi secara dini penyakit ginjal, yaitu pertama, jangan lupa ayah bunda ke dokter untuk memplot kurva pertumbuhannya. Yang kemudian yang kedua, mengukur tekanan darah anak, terutama anak di atas 3 tahun. Tetapi kalau dia ada faktor risiko atau pernah penyakit ginjal sebelumnya, contohnya penyakit ginjal bawaan atau dia penyakit alumni perawatan NICU, neonatal intensive care atau PICU, itu harus tetap diukur tekanan darahnya meskipun dia di bawah 3 tahun. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan urin sederhana yang dimana urinnya diambil pada urin pertama pagi hari, dan pemeriksaannya dalam bentuk celup dipstick. Itu sangat sederhana dan informasinya sangat penting. Jadi ini 3 pemeriksaan penting yang bisa kita lakukan. Termasuk di Indonesia ini belum ada program namanya School Urine Screening. Jadi semua ke depan, setiap tahun anak-anak kita di Indonesia, sekitar 80 juta anak Indonesia setiap tahunnya, itu bisa dilakukan namanya screening urin anak sekolah, di mana semua anak SD sampai SMA itu memeriksakan urin pertama pagi hari sehingga bisa terdeteksi secara dini kelainan ginjal pada anak. Pencegahan itu lebih murah dibanding kalau sudah terjadi penyakit ginjal tahap lanjut. Resource dan juga pengobatan intervensi yang bisa kita lakukan pada anak dengan deteksi dini tentu lebih akurat, lebih bagus hasilnya dibanding pengobatan yang kita berikan pada anak yang sudah menderita gagal ginjal atau penyakit ginjal tahap akhir. Mungkin demikian Dr. Risna. Closing dari saya. Terima kasih banyak Dr. Jusli atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan ginjal anak untuk masa depan anak yang lebih sehat. Saya Dr. Risna, sampai jumpa di podcast kesehatan anak selanjutnya. Selamat Hari Ginjal Sedunia tahun 2026. Kesehatan ginjal untuk semua, merawat ginjal, melindungi bumi. Thank you.